Yang saya mau katakan adalah, selama engkau menghasilkan buah, engkau tidak akan dipermalukan. Orang Kristen dengar, engkau ada di dunia ini bukan untuk dipermalukan. Yesus menempatkan saudara di dunia ini bukan untuk dipermalukan, bukan untuk diinjak-injak dan dibuang orang. Tuhan menempatkan engkau di dunia ini supaya engkau bersinar di tengah kegelapan, supaya engkau diangkat tinggi seperti bintang-bintang di langit, bukan seperti pasir di tepi pantai yang diinjak-injak orang. Setiap orang Kristen yang berbuah akan menjadi orang-orang yang dibesarkan oleh Allah, karena terang ditaruhnya di atas gunung, bukan ditaruh di bawah gantang dan ditutupi. Tuhan akan mempromosikan saudara, Tuhan akan mengangkat tinggi saudara kalau saudara menghasilkan buah. Dan hanya dengan tinggal di dalam Yesus Kristus, saudara akan menghasilkan buah. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Semua peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup saudara bisa ada dua kemungkinannya. Yang pertama, bisa jadi karena pagar perlindungan dalam hidup saudara sudah diangkat oleh Tuhan, sehingga berbagai hal buruk bisa terjadi dalam hidup saudara karena engkau sudah dipotong oleh pengusaha kebun anggur, oleh petani kebun anggur, yaitu Bapa di sorga. Tidak seharusnya orang Kristen direndahkan orang lain, diinjak-injak orang lain. Tidak seharusnya. Orang Kristen adalah orang besar di tangan Tuhan, yang diangkat tinggi seperti bintang-bintang di langit. Dan kalau peristiwa buruk terjadi, padahal saudara sudah tinggal di dalam firman, dan firman tinggal di dalam saudara, maka artinya saudara sedang dibersihkan oleh Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Dipotong, dibersihkan, sebetulnya sama-sama aja peristiwanya saudara. Karena cara petani membersihkan ranting adalah dengan memotong juga, menggunting. Dan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Bapa memotong saudara bukannya dengan gunting. Ini petani yang berbeda. Tapi dengan pedang, pedang roh, pedang bermata dua, itu firman Tuhan. Dipotong dengan pedang. Yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan, dipotong juga caranya saudara. Nah, agar saya lebih memahami tentang pohon anggur ini, semalam saya coba cari di internet saudara. Jadi saya googling di Yahoo, bagaimana cara petani membentuk, membersihkan ranting anggur. Lalu satu bagian ada video YouTube yang judulnya atau deskripsinya adalah hanya satu cara agar pohon anggur menghasilkan buah yang lebat, dalam kurung 99% berhasil. Haleluya. Saya ulangi, deskripsinya adalah hanya satu cara agar pohon anggur berbuah lebat, dalam kurung 99% berhasil. Jadi dalam video itu diceritakan ada seorang yang jadi hostnya gitu. Dia datang ke seorang petani kebun anggur yang sudah berpengalaman. Lalu dia bertanya, Pak, gimana caranya supaya pohon anggur berbuah lebat? Soalnya dia bilang, ada teman saya yang sudah mengusahakan kebun anggur, sudah dipupuki dengan baik, sudah diberikan bibit yang baik, tapi toh tidak berbuah. Kenapa? Apa sebabnya? Bagaimana caranya? Kok Bapak bisa menghasilkan buah yang banyak pohon anggurnya? Bapak itu menjelaskan sambil pegang gunting saudara.
Dan saudara tahu, sambil dia jelaskan, dia potong-potong. Bagaimana caranya agar pohon anggur berbuah lebat? Cuma satu caranya, dipangkas atau dipotong. Lalu dengan apa namanya ya? Dengan mudahnya dia potong. Nah, ini harus dipotong, press. Ini harus dipotong, crush. Ini harus dipotong, crush. Sampai hostnya bilang, "Lah, Bapak tega amat. Kok tega amat motongnya? Pokoknya ini harus dipotong, crush. Ini harus dipotong, crush. Ini harus dipotong, crush." Ternyata saudara, ranting itu ada banyak macamnya, ada banyak cabangnya. Ada ranting premier, ada ranting primer maksudnya, ada ranting sekunder, ada ranting tertier. Nah, ini rupanya bicara tentang secara korporat. Kita ini kebun anggurnya Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, dipotong oleh Tuhan. Ada ranting primer, mungkin ini adalah level kepemimpinan saudara. Ada ranting sekunder, ini second line-nya. Ada ranting tertier, nah mungkin ini jemaatnya saudara. Nah, sorry kalau saya harus menceritakan apa yang saya tonton dengan jujur. Kebanyakan ranting-ranting tertier ini dipotong-potongin karena tidak berbuah dan menghambat ranting-ranting lainnya untuk berbuah. Jadi bagaimana caranya untuk membentuk pohon anggur supaya pohon anggur menghasilkan buah yang lebat? Potong, pangkas, crash. Bunyinya kira-kira begitu saudara. Lalu gimana dengan orang-orang yang tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia? Tetap dipotong saudara. Dipotongnya dengan firman. Tahukah saudara, walaupun hidup saudara sudah menghasilkan buah, selalu masih ada bagian-bagian dari hidup saudara yang perlu dipotong. Dan semua yang dipotong dari bagian hidup saudara adalah yang bukan Yesus. Semua yang bukan Yesus harus dipotong dari hidup kita. Amin. Semua yang bukan Yesus harus dipotong. Dipotong dari hidup kita. Crash potong. Apanya yang belum sesuai dengan Yesus Kristus? Oh, ini belum sesuai dengan Yesus Kristus, potong. Ini belum sesuai dengan Yesus Kristus, potong. Bapak itu menceritakan, ini rantingnya lihat warnanya aja kayak gini, ini ranting yang tidak sehat, dipotong. Jadi ranting yang tidak sehat secara korporat, ranting-ranting yang tidak sehat, yang tidak menghasilkan buah, yang menghambat orang lain untuk berbuah, dipotong dari korporat. Dan secara pribadi, bagian-bagian hidup kita yang tidak sehat dipotong. Tidak sesuai dengan Yesus dipotong. Tidak sesuai dengan Yesus dipotong. Tidak sesuai dengan Yesus dipotong. Mengapa orang-orang benar? Mengapa orang-orang yang takut akan Tuhan? Mengapa orang-orang yang tetap tinggal dalam firman dan firman tinggal di dalam dia bisa tetap mengalami peristiwa buruk saudara? Karena peristiwa buruk itu dipakai oleh Tuhan untuk memotong bagian-bagian yang tidak sesuai dengan firman. Itu sebabnya kita masih mengalami peristiwa buruk ketika kita tetap ada dalam firman dan firman tinggal di dalam kita. Lalu bagaimana membedakan peristiwa buruk untuk membentuk hidup kita dengan peristiwa buruk untuk memotong hidup kita dari pokok anggurnya? Ya, perhatikan saja apakah engkau tetap tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam saudara. Selama, perhatikan baik-baik, selama engkau tetap tinggal di dalam dia dan dia tetap tinggal di dalam saudara, kalau ada peristiwa buruk, tenanglah, Tuhan masih bekerja. Kalau ada peristiwa buruk yang terjadi dalam hidupmu, tenang. Karena Tuhan sedang bekerja membentuk hidup saudara. Dan ciri-ciri kalau Tuhan bekerja adalah setiap peristiwa buruk yang ada dalam hidupmu, dan ini juga ciri-ciri kalau saudara tetap tinggal di dalam firman, setiap peristiwa buruk yang ada dalam hidupmu akan membawamu kepada firman. Akan membawamu kepada firman, lebih memahami firman, lebih memahami kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara.